Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3460 dan 3461. Ketika Dev mendengar kata-kata Sekte Tianfu, dia juga tercengang. Dia berkata kepada Seng Bushi, "Tuan Seng, saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya melihatnya?" Tentu saja, Seng Bushi mengangguk, dan kemudian dengan hati-hati menyerahkan buku kuno itu kepada Dev. Dev mengambil buku kuno itu dan melihatnya beberapa kali, dan menemukan bahwa yang tercatat di dalamnya memang teknik jimat, dan itu memang teknik jimat dari Sekte Tianfu, karena Dev telah memperoleh warisan sebenarnya dari Sekte Tianfu. Pada saat itu, Dev cukup beruntung berada di reruntuhan kuno, dan dia telah melihat gambaran keseluruhan dari Sekte Tianfu. Namun, Dev tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin ada catatan mantra Sekte Tianfu di dunia surga dan manusia ini. Dan apa gunanya Seng Bushi mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari Sekte Tianfu? Tuan Seng, apakah Anda tahu Sekte Tianfu ini? Dev mengembalikan buku kuno itu kepada Seng Bushi dan bertanya. Tentu saja saya tahu, Sekte Tianfu adalah sekte besar ribuan tahun yang lalu, yang mengkhususkan diri dalam praktik jimat. Namun, setelah perang antara dewa dan iblis, sekte tersebut dihancurkan. Tetapi ada juga beberapa bagian. Teknik jimat dari Sekte Tianfu telah diturunkan. Legenda teknik jimat yang dipraktekkan oleh keluarga Seng kami berasal dari Sekte Tianfu, jadi keluarga Seng kami dapat dianggap sebagai pelanjut dari Sekte Tianfu, tetapi tidak ada bukti. Sekarang kami memiliki buku-buku kuno sekte tersebut, keluarga Seng kami adalah Sekte Tianfu sejati yang sebenarnya. Wajah Seng Bushi bersemangat dan tubuhnya sedikit gemetar. Mendengarkan kata-kata Seng Bushi, Dev akhirnya mengerti bahwa Sekte Tianfu seharusnya dahulu adalah sekte di dunia surga dan manusia ini, tetapi kalah dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Ketika dia berada di dunia sekuler, apa yang disebut reruntuhan Sekte Tianfu tempat Dev mengikuti Medhu seharusnya lebih seperti susunan teleportasi untuk berteleportasi dari dunia sekuler ke Sekte Tianfu. Sekarang Dev mengingat kata-kata pemimpin Sekte Tianfu, dia memang dapat melihat bahwa Sekte Tianfu bukanlah sekte di dunia sekuler. Lagi pula, ketika kepala Sekte Fu melihat mayat boneka iblis darah hari itu, dia langsung mengenalinya dan bahkan membuat keributan tentangnya. Itu berarti status Sekte Tianfu jelas tidak rendah. Leluhur Medhu dari Sekte Tianfu adalah murid muda dari Sekte Tianfu saat itu, dia juga dapat melihat betapa kuatnya Sekte Tianfu. Pantas saja Seng Bushi begitu heboh saat melihat buku berisi mantra dari Sekte Tianfu, bersujud sekaligus tertawa bahagia. Tetapi jika Seng Bushi mengetahui bahwa Dev sedang memikirkan semua mantra Sekte Tianfu, tidak diketahui seperti apa ekspresinya nanti. Tuan Seng, meskipun Anda mendapatkan buku mantra ini, Anda mungkin tidak dapat mempelajarinya. Mantra tingkat lanjut seperti itu membutuhkan penaklukan mantra tersebut, jadi jangan terlalu senang terlalu dini, Dev menuangkan ember ke Seng Bushi. Air dingin, lagi pula, teknik mantra ini, terutama teknik mantra tingkat lanjut, tidak bisa dikuasai dalam waktu sekilas. Jika demikian mudah untuk menguasainya, semua orang bisa menjadi ahli mantra. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Seng Bushi tersenyum dan berkata, tentu saja, kami tidak dapat mempraktikkan mantra yang tercatat dalam buku ini. Tetapi dengan buku kuno ini, keluarga Seng kami dapat menyebut diri kami sebagai pewaris Sekte Tianfu. Dev tersenyum dan tidak berbicara. Teknik mantra di dunia surga dan manusia menjadi sangat lemah. Dengan teknik mantra dari Sekte Tianfu, keluarga Seng benar-benar dapat menyombongkan diri. Tuan, izinkan saya memberitahu Anda kabar buruk, Ki Peijia baru saja tiba. Helena melangkah maju dan berkata kepada Dev. Apa? Wajah Dev langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Ki Peijia akan mengejarnya ke sini. Sepertinya orang ini benar-benar membayang-bayanginya seperti hantu. Tapi Dev tidak tahu bahwa Ki Peijia datang ke sini bukan untuk mengejarnya, tapi untuk berburu harta karun. Tapi jangan khawatir, Tuan, Ki Peijia pergi ke puncak gunung. Jadi kita tidak akan bertemu mereka jika kita turun gunung sekarang. Melihat wajah Dev, Helena berkata dengan cepat. Lalu apa yang dilakukan Ki Peijia di puncak gunung? Dev sedikit mengernyit. Tuan Chen, siapa Ki Peijia yang Anda bicarakan? Baru saja, anak gadis saya mengatakan bahwa orang-orang dari geng Mata Dewa datang dan pergi tanpa mengambil tindakan. Pada saat ini, Seng Bushi datang. Sepertinya Seng Jiahui juga memberitahu Seng Bushi tentang apa yang baru saja terjadi.
itu bisa dianggap musuh. Orang ini mengejarku, Dave menjelaskan. Mengejar Tuan Chen, Seng Bushi tertegun, lalu melanjutkan, Tuan Chen, tampaknya orang bernama Qi Peijia ini ada hubungannya dengan geng Mata Dewa. Saya pikir Anda harus berhati-hati. Geng Mata Dewa itu kejam, terutama yang membantu Zhou Qi, dan formasi mantra mereka juga sangat kuat. Dan dikatakan bahwa orang ini memiliki mata-mata dewa dan dapat menembus segalanya, jadi lebih baik berhati-hati. Geng Mata Dewa tidak perlu dikhawatirkan, tapi Qi Peijia memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat 8 mungkin tidak mudah untuk dihadapi, kata Bai Qian. Alam kesengsaraan tingkat 8, Seng Bushi tertegun sejenak, lalu tersenyum canggung dan berkata, sebagai kultivator hebat dari alam kesengsaraan tingkat 8, Anda benar-benar tidak perlu menganggap serius geng Mata Dewa. Tuan, ayo pergi dari sini. Helena melangkah maju untuk membujuk Dave. Dave melirik ke arah gunung yang menjulang tinggi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan naik ke puncak gunung itu. Pasti ada harta karun di sana. Tuan, tapi, Helena hendak mengatakan sesuatu, tapi Dave melambaikan tangannya dan berkata, tak perlu dikatakan lagi, kita tidak boleh membiarkan Qi Peijia mendapatkan harta karun di puncak gunung ini. Melihat Dave telah mengambil keputusan, Helena tidak berkata apa-apa lagi. Karena kamu bersikeras untuk pergi, maka aku akan menemanimu. Meskipun Qi Peijia adalah kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan, jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, aku masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Bai Qian berkata kepada Dave, tidak ada di antara kalian yang boleh mengikutiku, tunggu saja di sini, ini lebih nyaman bagiku, kata Dave. Dave tahu bahwa pasti ada formasi di puncak gunung, dan akan sangat merepotkan untuk membawa orang bersamanya. Selain itu, Dave tidak takut pada Qi Peijia dalam formasi tersebut. Bagaimanapun, akan sangat sulit bagi Qi Peijia untuk dengan paksa menerobos lingkaran sihir yang tersisa dari zaman kuno. Kalau begitu hati-hati, jika kami tidak bisa melihatmu sebelum matahari terbenam, kami akan pergi ke puncak gunung untuk mencarimu. Bai Qian melihat bahwa Dave ingin pergi ke puncak gunung sendirian, jadi dia berkata, oke. Dave mengangguk, Tuan Chen, Anda harus lebih berhati-hati, mantra geng Mata Dewa itu tidaklah sederhana, Seng Bushi memperingatkan Dave. Dave tersenyum tipis, lalu dengan cepat menuju puncak gunung. Meskipun Seng Bushi juga penasaran dengan harta apa yang ada di puncak gunung, dia tidak berani naik ke puncak gunung ketika ada geng Mata Dewa dan kultivator tingkat 8 dari alam kesengsaraan. Saat Dave bergegas menuju puncak gunung, Qi Peijia dan yang lainnya telah mencapai puncak gunung. Terlihat aula megah muncul di depan semua orang. Aula itu dikelilingi kabut abadi, seperti negeri dongeng. Bagaimana bisa ada aula megah seperti ini di sini? Zhou Qi melihat ke aula di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qi Peijia tidak tahu mengapa ada aula megah di tempat ini. Setelah mengamati beberapa saat, Qi Peijia melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk dan lihat. Zhou Qi meminta dua anggota geng untuk membersihkan jalan, dan mereka mengikuti dari belakang. Tepat setelah semua orang memasuki aula, tiba-tiba terdengar nyanyian lembut dan seluruh aula berdengung. Ekspresi Zhou Qi berubah dan dia berkata, mundur, cepat mundur. Tapi saat Zhou Qi selesai berbicara, pola formasi muncul satu demi satu, dan kemudian menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, memancarkan cahaya. Aura aneh juga mulai memenuhi udara. Tapi kedua anggota geng yang membuka jalan di depan, mereka berteriak di saat yang sama, dan tubuh mereka jatuh ke tanah dengan benturan dan ada pedang yang tertancap di dada mereka. Zhou Qi terkejut dan buru-buru melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pedang pada kedua anggotanya itu sebenarnya milik mereka sendiri. Mungkinkah kedua pria ini bunuh diri? Tepat ketika Zhou Qi bingung, barisan anak-anak dengan pola susunan terus menyebar, dan seluruh aula dibungkus dengan pola susunan. Semua orang di geng Mata Dewa melihat pemandangan ini dengan ketakutan di wajah mereka. Hancurkan formasi, teriak Zhou Qi. Dia tahu bahwa ada formasi tertentu di aula telah diaktifkan.